Pembangunan Proyek Strategis Nasional atau PSN Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional alias KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kaltara terus berjalan. Gerak. Ya, ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13.000 hektar yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai yang pertama. Yang kedua untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Dan yang ketiga, untuk pembangunan industri aluminium, yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan memang perlu transisi, ada transisinya, tidak langsung ke energi hijau, tapi ada transisinya. Tetapi kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau, inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Ini adalah Green Industrial Park yang terbesar di dunia, dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini. Dan progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya ditanya di lapangan nggak ada masalah. Ya. Perizinan semuanya sudah komplit, sudah siap. Ya, terima kasih. Indonesia akan memulai transformasi ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi bahan mentah, dan pemanfaatan energi hijau. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa groundbreaking kawasan industri hijau Indonesia menjadi awal dimulainya transformasi ekonomi di tanah air. Groundbreaking kawasan industri pelabuhan internasional dan kawasan industri hijau dilakukan Presiden Joko Widodo di Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Presiden menuturkan bahwa keberadaan kawasan industri tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti terbentuknya lapangan pekerjaan baru yang juga dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Kepala negara menjelaskan bahwa manfaat kawasan industri tersebut akan dirasakan secara real pada 5-10 tahun yang akan datang. Sumber daya manusia dan kualifikasi yang baik perlu dipersiapkan guna mendukung kawasan industri tersebut secara optimal. Dalam masa konstruksi saja akan membutuhkan kurang lebih 100.000 tenaga kerja. Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi kawasan industri yang akan menggunakan teknologi-teknologi mutakhir dalam operasionalnya. Hal tersebut tidak lepas dari kerjasama Indonesia dengan sejumlah investor dalam negeri dan luar negeri, seperti Cina dan Uni Emirat Arab.
Progres kawasan industri pelabuhan internasional diharapkan akan menjadi kawasan industri terbesar, bukan hanya terbesar di Kalimantan dan bukan Indonesia, tetapi terbesar di dunia. Karena menyangkut lahan, sampai detik ini 16.400 hektar dan targetnya adalah 30.000 hektar. Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran terkait untuk mengawal dengan baik pembangunan kawasan ini agar menjadi kawasan yang kondusif dan aman bagi para investor. Sedangkan terkait perizinan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal dan mempercepat proses perizinan sehingga tidak timbul permasalahan sekecil apapun. Sering saya sampaikan yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Yang diekspor bukan bahan mentah lagi, yang diekspor bukan raw material lagi, tetapi adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Dan yang di Kalimantan Utara ini nanti adalah hampir semuanya adalah barang jadi. Saya makin melihat bahwa negara Middle East yang cukup konservatif, tetapi dengan kemajuannya, dengan keterbukaannya, sehingga negara ini bisa begitu maju. Qatar itu apa sih? Qatar cuman produksi gas satu aja gitu, tapi gasnya terbesar di dunia, sehingga revenue dari gasnya itu dia bisa pakai untuk membangun negaranya. Indonesia, kalau memang kita bisa fokus di 2-3 proyek aja, tapi yang benar-benar besar, salah satunya adalah hilirisasi itu, saya rasa dahsyat. Nikel aja sekarang, nikel to stainless steel aja udah 30 miliar dolar. Belum nanti nikel ke baterai, nikel kemana segala macam. Jadi menurut saya ke depan ini, sekali lagi kalau kita sebagai negara fokus dan disupport ya oleh seluruh komponen bangsa, oleh pemerintah, oleh swasta, oleh BUMN, oleh pemerintah daerah, rasanya kita bisa 10 tahun dari sekarang itu income per kapita kita bisa double. Yang saya lagi jajaki kan tentunya seperti kita ketahui bahwa memang sovereign wealth fund-nya Qatar ini luar biasa besar ya. Dan rasanya memang saya juga mempunyai kewajiban sebagai orang Indonesia untuk bagaimana bisa mempromosikan untuk investasi di Indonesia. Nah, ke depan seperti kita ketahui kan Adaro juga lagi bergerak menuju ke industri-industri yang lebih hijau. Kita masuk ke aluminium smelter, kita masuk ke green hydro power plant, solar power plant, dan menurut saya ya salah satunya saya ingin mengajak Qatar untuk masuk ke Indonesia gitu, karena mereka selain juga punya uang, mereka juga punya teknologi. Jadi seperti kita lihat kan di sini solar power plant-nya juga termasuk yang cukup maju gitu. Transisi itu kan butuh waktu. Nah, Indonesia sendiri kan kita sudah komit juga kepada dunia bahwa net carbon emission kita kan di 2060. Taruhlah misalnya Indonesia bisa mempercepat 10 tahun 2050. Nah,
pada saat itulah nanti juga saya akan melakukan transisi sesuai dengan komitmen Indonesia untuk dunia. Adaro juga tentunya ingin berkomitmen secara positif, tapi sekali lagi segala sesuatunya itu kan nggak bisa seperti membalikkan tangan, Pak. Adaro ke depan itu akan ada 3 pilar, ya kan? Pilar pertama itu adalah Adaro Energy yang bisnis existing dan kita akan teruskan, ya kan? Ini menjadi cash cow-nya grup. Kita akan masuk juga ke pilar kedua yaitu Adaro Mineral, di mana nanti di Adaro Mineral ini ada aluminium smelter, mungkin juga nanti kita akan masuk ke mineral-mineral lainnya, dan eventually nanti ke baterai. Pilar ketiganya, kalau nanti 8-10 tahun dari sekarang insya Allah hydro power plant-nya Adaro, solar power plant-nya Adaro itu sudah jadi, maka ini akan menjadi satu-satunya ya, industri yang akan memakai source of energinya dari renewable, dan itu akan menjadi nilai premium. Mimpi saya tidak terlalu lama, 10 tahun dari sekarang insya Allah itu bisa terrealisasi. Menurut saya memang luar biasa ya, dan kita rasanya seeing is believing. Kita bisa belajar banyak dengan Qatar, bagaimana Qatar menurut saya telah berhasil menyelenggarakan FIFA World Cup yang mungkin ini the best ya dalam penyelenggaraan Piala Dunia yang lalu-lalu. Mereka kan melarang ya untuk penjualan alkohol ya, tapi poin saya bukan masalah di satu sisi memang dilarang, tapi seperti biasa kita kan pergi kemarin ke hotel-hotel bintang 5, sebenarnya kalau untuk foreigner nggak dilarang ya, tapi untuk penyelenggaraan ini dilarang, sehingga kita bisa lihat bahwa itu penonton itu nggak ada yang ribut, nggak ada yang berkelahi, ya kan, karena pengaruh alkohol gitu. Ini kita ngelihat dari sisi positifnya ya gitu. Ada value yang mereka pertahankan, mereka ingin menunjukkan bahwa culture mereka seperti ini. Mereka tidak mau ditekan dengan negara-negara yang lainnya gitu kan. Dan ini kita bisa contoh gitu. Mereka melihat prospek di Indonesia itu luar biasa besar. Ya, kita 270 juta, 240 juta. Di sini 300.000 gitu. Jadi mereka juga sangat melihat bahwa potensi market di Indonesia itu besar. Apalagi kita tahu ya kan, penduduk kita kan penduduk muda. Ya kan, yang sangat melek teknologi gitu. Sekarang ya kita lihat, kita kalau keluar rumah nggak bawa handphone udah pusing kan gitu. Kita masuk kemarin aja begitu handphone mati aja udah nggak bisa masuk gitu. Nah jadi itu yang saya lihat ke depan itu prospeknya luar biasa ya. Dan selain luar biasa karena sudah terkonsolidasi ya. Yang tadinya kan 8 jadi 5 jadi 4 ya, kita nggak tahu suatu saat nanti jadi berapa gitu. Karena memang the game is consolidation. Dengan terjadinya merger itu, maka 1 tambah 1 jadi 5 kalau bicara revenue dan bicara upside. 1 tambah 1 jadi 5. Tetapi dari sisi cost, karena dia merger, 1 ditambah 1 costnya cuma jadi 1,1. Ini kata partner saya, dan ternyata itu benar. Setelah
Tri dan Indosat merger, kita bisa lihat performance-nya Indosat menjadi luar biasa gitu, karena economy of scale, jaringannya itu menjadi disatukan jadi lebih besar gitu kan, tapi cost-nya karena satu perusahaan jadi lebih efisien.